Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung harganya, sehingga kita masih diberi kesempatan dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar sampai sekarang ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuju kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan kultum yang bertemakan belajar sirah nabawiyah dan meneladani sifat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah panutan setiap muslim dalam segala aspek kehidupannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan bagi orang yang mengharap kedatangan hari kiamat, serta bagi dia yang sering menyebut nama Allah. Maka dari itu, di antara segala hal pokok yang harus kita ketahui sebagai orang muslim adalah mengenal pribadinya. Karena bagaimana mungkin jika kita menjadikan Rasulullah panutan, namun kita sendiri tidak mengetahui bagaimana kepribadian beliau, ya kan? Nah, saya akan menguraikan sedikit tentang kepribadian beliau. Yang pertama, dari nasab beliau. Beliau keturunan dari Bani Hashim. Nama ayahnya adalah Abdullah dan ibunya adalah Siti Aminah. Yang kedua adalah kelahiran beliau. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepat pada tahun gajah. Yang ketiga, ketika diutus menjadi nabi. Wahyu turun kepada Rasulullah SAW pada usia 40 tahun. Permulaan wahyu diturunkan adalah ketika Rasulullah berhalwat di Gua Hiro. Kemudian Jibril mendatanginya, lalu merangkulnya serta melepasnya seraya berkata, Iqra, 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 yang artinya bacalah, bacalah, dan bacalah. Yang keempat, wafat beliau. Rasulullah SAW wafat setelah menjalankan amanah serta menyampaikan semua risalah Rabb-Nya dan berjihad karena Allah, serta agamanya telah disempurnakan. Bahkan Al-Quran ikut bersaksi baginya di akhir hayatnya pada Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku dan telah aku ridhoi bahwa Islam menjadi agamamu. Beliau wafat pada hari Senin Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Yang kelima, keistimewaan beliau. Keistimewaan beliau adalah memberi syafaat dan diberi syafaat, mendapatkan kedudukan yang terpuji, dan di antara keistimewaan yang lainnya bahwa perlu kita ketahui mukjizat Nabi yang lainnya telah berakhir, sedangkan mukjizat yang diperoleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran yang mulia, akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Yang keenam, akhlak beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat Rasulullah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi Allah telah menyempurnakan sifat Rasulullah sejak kecil. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau tidak pernah yang namanya menyembah berhala, minum minuman keras, berjudi, dan tidak pernah berlalu dalam hal yang buruk.
Bahkan di kalangannya, Rasulullah dikenal sebagai orang yang cerdas, orang yang jujur, serta dapat dipercaya. Di antara akhlak beliau yang lainnya adalah rendah hati dan suka bercanda dengan anak kecil. Yang terakhir adalah sifat lahiriah beliau. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menganugerahkan keelokan lahiriah dan keindahan batin. Beliau adalah manusia yang paling indah rupa dan paling sempurna akhlaknya. Itulah teman-teman beberapa kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Tujuan mendalami Sirah Nabawiyah bukanlah sebatas untuk mengetahui peristiwa sejarah, bukanlah juga untuk sebatas memetik hal positif yang ada di suatu kejadian yang penting. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjejajarkan studi Sirah Nabawiyah dengan peristiwa sejarah pada umumnya. Para pendengar Kultum yang dirahmati oleh Allah, mencintai seseorang berarti mengikuti gaya hidupnya. Mencintai seseorang berarti juga mencintai apa yang telah dicintainya. Nah, seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya berarti telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh ajaran yang dibawakan oleh Rasul-Nya. Inilah mengapa seseorang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita meneladani sifat Rasul? Di awal video sudah saya jelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 31 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa bagaimana jihadnya Rasul dalam mendakwakan agama Islam pada waktu dulu. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa akhlak beliau sangat terlihat dalam kesehariannya. Bagaimana Islam mencerminkan etika yang baik, baik hubungan kepada Allah maupun hubungan sesama makhluk. Dalam meneladani sifat Rasul ini, maka kita diperintahkan untuk sesanggup dan semampu kita untuk melakukannya, terutama dalam hal-hal yang bersifat ubudiyah atau ibadah. Sementara dalam hal-hal yang bersifat muamalah duniawiyah atau interaksi sosial dan adat kebiasaan, ini juga lebih afdol untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW walaupun yang seperti ini tidak mutlak diharuskan. Nah, apa manfaat kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan? Di antara keutamaannya adalah orang yang mencintai orang yang beriman dan dicintai Rasulullah akan bersama-sama di surga. Tujuan kita mencintai dan mengikuti gaya hidup Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah untuk bisa bersama-sama di surga nantinya. Di samping itu, di dunia kita pasti akan mendapatkan kemuliaan karena orang yang beriman pada Rasul dijamin akan selamat. Jadi, selain mendapatkan kemuliaan di dunia, kita juga mendapatkan kemuliaan di akhirat nantinya, insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.